بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan tema sebelumnya, yaitu asrama, adab sehari-hari, sarana ruqyah mandiri. Jamaah sekalian rahimanallah wa yakum, di edisi yang sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan salah satu contoh adab yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beberapa poin tentang adab tidur. Ya, beberapa poin tentang adab tidur, yaitu berwudu, kemudian mengkibas tempat tidur dan membaca zikir atau doa sebelum tidur. Jamaah sekalian rahimanallah wa yakum, adapun beberapa tambahan yang insyaallah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memadamkan api dan menutup pintu rumah, ya. Beliau bersabda, "Atfi'ul masabih bil laili idza raqadtum wa aghliqul abwab." Rawahul Bukhari. Matikan lampu-lampu ketika malam apabila hendak tidur dan tutuplah pintu serta kunci. Jamaah sekalian rahimanallah wa iyyakum. Wa aghliqul abwab, ini jelas bahwa ketika hendak tidur kita pastikan rumah kita sudah dalam keadaan aman. Pintu-pintu, jendela sudah ditutup dan dikunci. Ya. Itu akan meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ingin dilakukan oleh pencuri dan lain sebagainya, atau mungkin binatang buas yang ingin masuk ke dalam rumah. Sehingga kalau pintu ditutup, dikunci, itu akan menghalangi mereka berbuat jahat. Kemudian yang berikutnya, matikan lampu. Ya, matikan lampu. Dulu sumber lampu adalah api, maka api sangat berbahaya ketika ditinggal tidur, karena bisa menyebabkan kebakaran. Adapun sekarang adalah bisa lampu-lampu listrik, ya, kemudian juga kompor dan lain sebagainya. Ini dipastikan sudah dimatikan, ya, karena listrik atau lampu listrik itu ketika nyala maka akan berefek negatif pada diri manusia ketika istirahat. Adapun ketika manusia atau seseorang itu istirahat, tidur dalam keadaan gelap, ada beberapa manfaat dari aspek kesehatan. Yang pertama adalah orang tersebut akan lebih cepat tidur. Yang kedua, jam biologis bekerja dengan baik. Karena ketika gelap maka ada hormon melatonin yang merangsang ke otak, sehingga otak ini memerintahkan ke seluruh tubuh untuk bisa istirahat dengan baik. Maka ketika kondisi gelap, alarm itu, ya, atau jam biologis itu akan bekerja dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengurangi risiko kanker. Mengurangi risiko kanker. Yang keempat adalah mengurangi risiko depresi. Yang kelima, mengurangi risiko rabun jauh. Yang keenam, mengurangi risiko penambahan berat badan. Yang ketujuh, mengurangi risiko penyakit jantung dan penuaan. Masya Allah, dari aspek kesehatan sangat sinergi sekali, ya. Dan ini adalah disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa dengan penelitian medis, pada saat itu. Berarti Rasulullah SAW apapun yang disampaikan itu adalah
sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman. Ya. Karena sangat memberikan maslahat kepada manusia. Kemudian jamaah sekalian rahimanallah wa yakum, yang berikutnya adalah berwudu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud. Apabila Anda mendatangi tempat tidur Anda, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu Anda ketika salat. Ya, jadi berwudu sebagaimana wudunya salat, ya. Jadi sama wudunya, tidak ada wudu khusus sebelum tidur. Ya. Tapi wudunya sama dengan seperti wudu kita ketika hendak salat. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada 3 sebagaimana sudah saya sebutkan di edisi sebelumnya. Yang pertama adalah persiapan mati dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Yang kedua, mendapatkan mimpi yang baik. Yang ketiga adalah terhindar dari permainan setan, ya. Karena permainan setan diantaranya adalah masuk dimensi mimpi, kemudian memberikan mimpi-mimpi yang buruk. Kemudian yang berikutnya adalah setan bisa kemudian memberikan mudarat berupa tindihan atau rep-repan, ya. Sehingga seseorang bisa merasakan seperti ditindih, ya, tidak bisa bergerak dan lain sebagainya ketika tidur. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah berwudu mengkibas. Ini sudah disampaikan juga, mengkibas dengan kain atau dengan sapu, ya. Seraya membaca bismillah. Bismillah kemudian dikibas dan disunahkan diulang 3 kali. Setelah itu, setelah mengkibas, maka membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi. Setelah itu mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiupkan, dan kemudian dibacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah itu diusapkan ke seluruh anggota badan. Dan ini disunahkan diulang 3 kali. Setelah itu kemudian membaca doa tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ada berikutnya adalah miring ke sebelah kanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala syaqqikal ayman. Apabila Anda mendatangi tempat tidur Anda, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu Anda ketika hendak salat, atau wudu Anda untuk salat. Kemudian miringkan tubuh Anda dalam berbaring itu ke sebelah kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Abu Dawud rahimahumullah. Miring ke sebelah kanan ini saya ingin menyampaikan beberapa manfaat dari aspek kesehatan. Dan ini biasanya ketika kita mengetahui dari aspek kesehatan, kita akan lebih bisa terdorong untuk melakukannya. Yang pertama adalah mengurangi beban jantung, ya, jadi mengurangi beban jantung. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan paru-paru. Karena paru-paru yang besar itu di sebelah kanan, sehingga pernafasan itu akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengistirahatkan otak kiri. Yang keempat, mengistirahatkan kaki kiri, karena kaki kiri berada di atas kaki kanan, sehingga kaki kiri ini bisa beristirahat dengan baik.
Kemudian yang kelima, mengistirahatkan lambung. Yang keenam, penyerapan nutrisi akan lebih optimal. Dan yang ketujuh adalah merangsang buang air besar. Itu beberapa manfaat dari miring ke sebelah kanan ketika tidur. Jadi proses pencernaan makanan bisa berjalan dengan baik, ya. Proses pernafasan bisa berjalan dengan baik, proses kerja jantung juga bisa berjalan dengan baik, otak kanan otak kiri juga bisa berjalan dengan baik dalam proses aktivitasnya masing-masing, masya Allah. Jadi ini adalah posisi tidur yang ideal. Jemaah sekalian rahimanallah wa yakum, itu beberapa adab ketika tidur, ya. Di antaranya adalah doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini memberikan atau mengingatkan kita untuk senantiasa bertauhid kepada Allah. Senantiasa bertauhid kepada Allah, bahwa ketika kita hendak tidur, tidur kita adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Jadi hidup dan matinya itu adalah karena Allah. Hidup dan mati karena Allah. Sehingga ketika hidup juga karena Allah dan mati karena Allah. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi salatku, kurbanku, kemudian hidup dan matiku itu lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Demikian pula jemaah sekalian rahimanallahu wa yakum, ketika kita kemudian sedang tidur, kita juga diingatkan bahwa tidur itu adalah setengah mati, setengah dari kematian, ya, nisful maut, sebagaimana banyak disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga tidur disebut juga sebagai akhul maut, yaitu saudaranya mati. Karena bisa jadi ketika tidur itu Allah SWT berkehendak untuk memegang ruh kita terus sehingga tidak dikembalikan, maka itu berarti kematian. Dan ketika kita kemudian bangun, maka kita diajak untuk bertauhid kepada Allah, yaitu berdoa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita diingatkan lagi, kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan, ya. Jadi tidur itu hakikatnya adalah apa? Miniatur dari kematian. Maka orang yang tidur itu seperti orang mati. Maka ketika kita pamit tidur, berarti secara tidak langsung kita pamit untuk mati. Oleh karena itu, sebelum kita tidur, maka kita persiapan kebaikan-kebaikan, sehingga ketika Allah SWT menakdirkan tidur kita berkepanjangan, yaitu dilanjutkan dengan kematian, maka kita dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah sekalian rahimanallah wa yakum, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita semakin termotivasi untuk melaksanakan adab-adab ketika sebelum tidur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi